pembahasan job order costing, yaitu masuk ke transaksi. Transaksi job order costing terdiri dari pembelian material dan manufacturing input lainnya, seperti direct labor dan FOH, kemudian mengkonversi materials dan other manufacturing itu menjadi barang setengah jadi, bahasa kerennya WIP atau work in process. Setelah itu dikonversi lagi menjadi finished good atau FG atau barang jadi. Setelah barang jadi, boleh dijual. Secara keseluruhan, transaksi di dalam job order costing itu ada 8. Dan semuanya sudah dipelajari. Pembelian dan penggunaan bahan baku ada di pertemuan ke-1. Pengakuan dan pendistribusian ada di pertemuan yang kedua. Pengakuan dan pembebanan ada di pertemuan ketiga. Penyelesaian pesanan dan penjualan ada di pertemuan sekarang atau pertemuan yang ke-5. Kita bahas lagi contoh yang kedua untuk transaksi job order costing. Pertama, pembelian bahan baku. Diketahui dibeli bahan baku. Bahan baku itu di sana ada yang langsung, ada juga yang tidak langsung senilai $80.000. Di debit sebelah debit raw materials dan accounts payable lawan transaksinya. Masing-masing $80.000. Kita buatkan langsung T-account-nya ya, untuk mengetahui saldo dari masing-masing akun. Raw material $80.000 di sebelah debit, accounts payable di sebelah kredit. $80.000 juga. Kemudian dibeli. Sudah, lalu kita gunakan. Digunakan dari $80.000 yang kita beli, $75.000-nya dikirim di pabrik. $75.000-nya dikirim ke gudang pabrik. Asalnya ada di gudang bahan baku, masuk ke gudang pabrik. Kemudian dari $75.000 itu khusus 650 adalah $50.000. Khusus job number 651 adalah $10.000. Jadi total $60.000 dari $75.000 yang dikirim ke pabrik. Sisanya yaitu $15.000 untuk produksi tidak langsung. Artinya nanti ini akan didistribusikan. Ya. Nanti kita akan lihat. Adapun jurnalnya adalah sebagai berikut. Penggunaan bahan baku kita tahu WIP ke raw materials. Karena ada biaya bahan tidak langsung, maka masuk ke FOH control. WIP. Ada 2 WIP-nya. Kenapa ada 2? Karena ada spesialisasi di penggunaannya. Khusus 650, khusus 651. Ini yang membedakan jurnal job order costing dengan yang lainnya. Materialsnya $75.000. Kita masukkan ke T-account yang kita udah buat. Tadi beli $80.000, keluar $75.000. WIP bertambah $60.000. Kita nggak pisahkan dulu WIP-nya. Kemudian FOH kontrol $15.000 di sebelah debit. Kemudian kita rinciin lagi menjadi job 650 $50.000. Ini untuk bahan baku. Kemudian job 651 $10.000. Oke. Jadi biaya yang ada untuk job 650 baru $50.000, yaitu pengeluaran direct material. Kemudian transaksi berikutnya, yaitu tentang tenaga kerja. Disebutkan di sini jumlah biaya tenaga kerjanya $27.000 dengan rincian $19.000
khusus 650, 3.000 khusus untuk 651. Totalnya 22.000. 5.000 sisanya adalah tenaga kerja tidak langsung. Kita jurnal. Ini jurnal pengakuan. Jurnal pengakuan tenaga kerja langsung, yaitu 27.000. Di sini belum kita distribusikan untuk tenaga kerja langsung mana, untuk tenaga kerja tidak langsung mana. Di sini tidak ada jurnal pembayaran gaji dan upah, karena tidak masuk ke dalam job cost sheet. Makanya kita langsung pendistribusian. Pendistribusiannya, job 650 19.000 ada di slide sebelumnya. Kemudian job 651 3.000 ada di slide sebelumnya. Kalian sambil dicek barangkali ada keliru perhitungannya atau jumlah nominalnya. Kemudian FOH control. Ini untuk direct labor, ini untuk indirect labor. Payroll-nya 27.000 total dari semua itu. Kita bikin T-account-nya. Salaries and wage payable 27.000 di sebelah kredit. Ya, ini sudah. Kemudian WIP 60.000 dan 22.000. 60.000 itu adalah direct material. Kemudian 22.000 direct labor dan indirect labor. Bentar, 22.000 apakah indirect labor? Bukan ya, tapi direct labor aja. Ini direct material, ini direct labor. Indirect labor ada di sini, indirect labor. Di sini indirect material. FOH control di sini. Dari 22.000 ini 50.000 ini kan direct material untuk job 650. 19.000 ini direct labor untuk job nomor 650. Berarti kalau kita bikin job 651 ya. Untuk bahan bakunya berapa tadi? Bahan bakunya 10.000. Kemudian untuk tenaga kerjanya 3.000 ya. Kenapa nggak dibikin semuanya? Nanti akan ketahuan di akhir. Baru setelah kita pengakuan, baru setelah pendistribusian, kita bayar gaji dan upahnya. Salaries and wage payable terhadap cash. Hutang, salaries and wage payable hilang, cash-nya berkurang di sebelah kredit. Berikutnya, transaksi tentang BOP. Pertama, pengakuan dulu. Di sini diketahui penyusutannya 6.000, overhead-nya 9.100. Jurnalnya FOH control 1500, accumulated depreciation, various credit 9.100. Kita masukkan ke T-account kita. Ini 15.000 sekali lagi untuk indirect material. Indirect material. 5.000 indirect labor. Kemudian ini FOH-nya. 15.100. Bisa dicek ya. 15.100. Balance-nya atau saldonya 35.100. Sekarang pembebanan BOP. BOP yang dibebankan diketahui 22.625. 13.125 untuk 650, sisanya 651. Sisa dari 22.625 ya. Sisa dari 22.625 adalah 9.500. Applied FOH-nya 22.625, ini jurnalnya. Jadi kalau kalian lihat,
Jurnalnya itu semua di debit WIP, WIP, WIP. Nanti WIP itu akan dikumpulkan, ditotalkan jadi HPP untuk job order nomor berapa. Begitu. Ini adalah T-account-nya, subsidiarinya ya. Applied FOH 22625 ada di sebelah kredit. WIP ini direct material, direct labor, kemudian ini FOH. Ini juga sama, direct material, direct labor, sama FOH. Gimana untuk job 651? Job 651, direct materialnya 10.000. Direct labor-nya berapa tadi ya? Kita cek lagi, lupa saya. Direct labor-nya 3.000. Direct labor-nya 3.000. Kemudian FOH-nya 9.500. Tinggal di total ini 500, 10 tambah 9, 19 tambah 3, 22.500 untuk job 651, job 650, 82, 125. Ceritanya dari dua pesanan 650 dan 651 yang selesai hanya 650. Berarti yang job 651 ini masih ada kemungkinan nambah. Baik itu DM-nya, DL-nya, ataupun FOH-nya. Jurnalnya adalah FG atau finish good ke WIP job nomor 650. Total 82125 dari mana total ini? Begitu. Jadi kalau misalkan job 651 selesai, jurnalnya adalah finish good ke WIP job number 651. Totalnya berapa? 22.500. Seperti itu. Kalau sudah siap dijual, atau sebelum kita dijual, kita lihat dulu T-account untuk finish good. WIP-nya, balance-nya adalah 22.500. Ini untuk semuanya. WIP seluruhnya ya. Untuk job 650-nya kita bikin khusus. Di sini kan 82125. Ya kan? Tapi di sebelah kredit itu hilang karena WIP-nya ada di sebelah kredit nih, sebelah kredit. Sebelah debitnya finish good, jadi finish good bertambah. Jadi 82125. Artinya yang 22.500 ini adalah untuk job 651. Ya kan? Nih, job 651. Seperti itu. Baru setelah itu kita bisa menjual. Katanya dijualnya itu 114.800 dengan beban tambahan pemasaran dan administrasi. Pemasaran dan administrasi kita mengenalnya dengan non-manufacturing cost. Dulu kita kenal ada MC 3 ya, DM, DL, FOH. Kemudian ada NMC alias non-manufacturing cost. Ada selling, ada administratif. Nah ini manufacturing cost-nya kita udah hitung, selling and administrative expense-nya juga ada di sini, 19.000. Ceritanya dibelinya itu secara kredit. Jadi AR muncul, sales, kemudian COGS 82125 dapat dari mana? Yang tadi, perhitungan biaya untuk job nomor 650 yang totalnya 82125. Setelah itu marketing and administrative expense 19.000. Ada di soal, kita tinggal ke bawahkan saja. Selesai. 8 jurnal atau 8 transaksi yang ada di dalam job order costing. Adapun job cost sheet-nya kita tinggal kumpulkan aja. Kita liatin job nomor 650
direct material cost-nya 50.000, direct labor-nya 19.000, applied FOH-nya 13.125. Total 82125, sales-nya 114.800, COGS, gross profit, kemudian ini net profit-nya. Begitu. Jadi ini identitas ya, sekali lagi ini biaya. Jadi udah tercover informasi minimal di dalam job cost sheet. Kalau misalkan untuk job 651 gimana? Ya kita tinggal bikin juga ini job misalkan 651. Kalau udah beres, direct materialnya 10.000, direct labor-nya saya lupa terus. Kalau nggak salah ya 3.000 dan 9.500. 3.000 ini 9.500. Jadi total 22.500. Seperti itu. Sebenarnya job cost sheet juga bisa dibikin seperti ini. Ini tinggal dicoret aja, ya. Kan ini udah ada identitas nih. Kita hapus dulu semuanya. Ini kan bisa jadi job cost sheet juga nih. Ini bisa jadi job cost sheet juga. Kenapa? Karena ini kan identitas. Ini biaya. Tinggal tambahin aja di sini. DM, DL, FOH. Di sini 82125. Ini coret. Selesai. Itu job cost sheet. Untuk job 650. Jika ingin lebih simpel lagi. Tapi minimal seperti inilah. Biar lebih tertata, lebih enak dilihatnya. Begitu untuk job cost sheet yang isinya adalah DM, DL, applied FOH. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya.